akan dipimpin doa, ajak teman-temannya untuk berdoa. Oke? Kawan-kawan, sebelum kita lanjut, kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai. Oke. Amin. Terima kasih di YouTube. Sekali lagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Terima kasih atas kehadiran kalian di Google Meet yang berusaha untuk tepat waktu dengan kesepakatan kita. Materi yang terakhir kita bahas kerajinan berbasis bahan campuran, di mana nanti ada tugas individu yang akan kalian kerjakan, tetapi sesuai dengan karakter yang kalian mau, maksudnya sesuai dengan kemampuan yang kalian punya. Ini juga mempersilahkan kalian pilih sendiri. Ini memang ada 3 kelas, 93, 94, 95 yang join di Google Meet saat ini. Nah, silahkan nanti kalian boleh pilih kelasnya, tidak harus dari kelas sama-sama kelas kalian, tidak harus dari kelas 94, tidak harus dari sama-sama 95, dan tidak harus sama-sama dari 93. Memang ingatkan kembali, kita punya kesempatan kelas. Dulu ya. Ya, memangnya mengingatkan kembali, yang pertama, kesepakatan kelas kita tepat waktu, masuk absen, Google Meet, mengusulkan tugas yang lain. Yang kedua adalah tugas merangkum buku cetak diganti dengan tugas yang lebih mengasah kemampuan siswa. Yang ketiga, aktif dalam diskusi, bertanya dan menjawab. Yang keempat, membuka kamera saat pembelajaran seksual itu kendala. Yang kelima, menghargai siapapun yang sedang berbicara atau menjelaskan. Yang keenam, saling berkomunikasi. Dan yang terakhir, menjaga kelas kondusif, aman, nyaman, dan menyenangkan. Jadi ada ini, kalau dalam berbasis PDK akurat itu, selain pengertiannya, kemudian ada manfaatnya, kemudian ada istilah lagi, istilasi, deformasi. Itu kan yang bolak-balik diulang-ulang, betul nggak? Termasuk contohnya. Di ujian juga begitu, nanti akan begitu. Kemudian, jenis-jenisnya tuh ada 5. Tadi, kayu, batu, plastik, keramik, sama logam. Ada 5 kalau menggunakan. Kemudian habis selain jenisnya, kita harus tahu karakteristiknya. Itu yang paling penting lagi, ya. Misalkan gini, kayu karakteristiknya apa? Kayu itu mudah terbakar, jelas. Misalkan karakteristiknya. Kemudian misalkan keramik, mudah pecah, benar nggak? Kemudian logam, karakteristiknya apa? Biasanya itu logam itu kuat. Kalau itu nanti beda-beda. Emas gimana, titanium gimana, aluminium gimana, itu beda-beda. Kemudian kalau batu ada karakteristik utamanya. Batu itu dikatakan bisa dijadikan permata jika dia memiliki 3 hal. Langka, unik, satu lagi apa? Ayo, ini ada di ulangan kemarin. Yang langka masuk ke sentimeter. Menkirimkan linknya. Nah, tolong jawab dengan jujur saja, tidak usah takut, nggak usah khawatir, nggak usah apa, pokoknya ini tidak ada kaitannya dengan nilainya. Saat ini kalian apa yang dirasakan? Jadi memang khawatir ya. Lagi 2 yang paling mendominasi. Tenang, khawatir. Kemudian khawatir masih paling tinggi, nomor 2 ya, khawatir paling tinggi, 3 senang, 2 senang, bahagia nomor 3, bosan nomor 4. Kalian jawab tenang dulu. Satu orang silakan. Ayo, jawab tenang, jawab aja, nanti juga jawab. Diva, Mem. Oke. Ya, Diva, ayo Diva. Kalau senang karena metode pembelajaran menyenangkan, Mem. Sebuah kelompok. Kelompok itu terdiri dari 3 sampai 5. Ya, 3 sampai 5. Boleh satu kelas, boleh beda kelas. Tapi hanya 9345. Kalau 912 kan nggak ada. Nanti jadi kelompok 992. 9345 yang saat ini ada di Google Meet. Pilih satu istilah atau satu materi yang
di formasi batu, keramik, handwheel, gerinda, satu kata, satu istilah, ya. Kalian pilih satu kata atau satu istilah, ya. Silakan tentukan saja. Pilih dulu, terus habis tanya sama temannya kenapa ini, ya, alasannya. Ya silakan diskusi. Jangan langsung ambil keputusan sendiri, namanya kelompok. Kan, katakan aku maunya ini, soal alasannya, ini kata-katanya nonton nih. Aku maunya ini, kata-katanya nonton. Maksud dan tujuan kalian, kenapa kalian memilih satu itu? Nanti setelah kalian diskusi satu kelompok itu misalkan 5 orang atau 3 orang, 5 orang ini contoh ya, misalkan isinya 5 orang, kemudian dia memilih kata-kata batu. Itu akan kalian buat karya individu sesuai dengan kemampuan kalian. Bisa mau dibikin video yang kaitannya dengan batu, bisa mau dibikin puisi dari kata-kata batu, bisa mau dibikin tarian, siapa tahu mau nari dengan bahan dasar batu, bisa mau dibikin animasi, bisa mau dibikin lagu, ya. Jadi enak nih, tugasnya itu sesuaikan dengan minat bakat kalian. Kalian suka dari seni ya seni, kalian tidak suka seni ya, misalkan ini bisa dihubungkan dengan game, lakukan saja. Ya, yang mana yang kalian suka, ya. Boleh artikel, bikin lagu, bikin puisi, animasi, mau dibikin poster, mau bikin artikel saja, mau dibikin PowerPoint, boleh pokoknya. Mana yang kalian minati, ya. Kalau misalkan gini, saya kayaknya tertarik bikin pantun dengan pantun kan dengan empat baris kan, simpel ini. Itu aja dia yang oke. Kalau memang itu minat bakatnya lakukan kan. Dan saya kayaknya senang bikin cerpen dengan atau cerpen, cerita pendek banget belum. Cerpen silakan pilih dari begitu banyak istilah, begitu banyak kata di dalam materi kita. Pilih salah satu yang kalian sepakati di kelompok, kemudian nanti dari hasil kesepakatan kelompok itu nanti dibuat karya masing-masing, ya, sesuai dengan kemampuan kalian. Tidak ada karya yang jelek, yang jelek itu bisa kalian tidak bisa, ya. Buat saja semaksimal mungkin, semampunya, ya. Semakin berharap menanti kreativitas kalian. Dikasih kebebasan seperti ini membantu untuk kalian menjadi siswa yang kreatif, siswa yang jujur terhadap kemampuan. Ya, diskusi kelompoknya cukup. Ya, 3 minggu waktunya sampai tanggal 13. Sepakat. Ya, tadi kan banyak yang sepakat. Ya. Kalau ya, jika seandainya besok sudah selesai boleh dikirim. Ya, kalau besok sudah selesai boleh dikirim. Nanti saya buatkan linknya di GCR, ya. Saya kirimkan linknya di GCR, jadi nggak usah lewat WA. Nanti di GCR aja. Kecuali yang berkendala nanti WA-nya ini. Dan misalkan pasti ada something yang berkendala, silakan di WA. Tapi kalau misalkan tidak, nanti silakan di GCR, nanti kasih linknya, nanti kasih tahu videonya apa. Itu nanti silakan diupload di situ. Kapan saja, mulai hari ini boleh. Dan sudah ada kesepakatan kalian di tanggal berapa tadi, 13 ya. Ya, 13 ceritakan pengalaman kalian walaupun dengan diskusi ya. Ceritakan pengalaman kalian bekerja sama dengan kelompok. Biasanya kendalanya apa, tantangannya apa, kemudian yang nggak sukanya, bahasanya kalian tuh nggak enaknya itu apa kalau bekerja sama dengan kelompok, dalam kelompok. Silakan. Karena sih Mem, tapi kan biasanya ada satu yang boleh, terus yang satu itu biasanya nggak dibolehin gitu namanya. Ada yang dapat izin untuk kumpul, sedangkan yang lainnya nggak dibolehin. Terus tantangannya atau bukan tantangan sebenarnya hal yang menarik
hal yang nggak menyenangkan kalau kerja kelompok apa? Kalau yang menarik kerja kelompok, kadang kalau udah proses mengerjakan itu namanya seru aja gitu. Terus kalau yang kurang menyenangkannya? Produk gagal ya. Produk gagal. Gitu ya. Emang sering gagal ya produknya? Kadang aja sih memang. Aku tanyain, coba ceritakan pengalamanmu bekerja dalam kelompok. Seru banget kan. Terus kendala apa, tantangannya apa, kemudian yang sukanya apa, nggak enaknya apa, diceritakan pengalaman. Biasanya kurang modal untuk beli apa-apa kurang. Terus ada lagi? Beda pendapat mem. Tidak Ya. Kalau usulin bisa beda gitu debat. Oke, ya begini sebelum mengakhiri ini kan selesai sudah kita materinya insya Allah. Jadi intinya adalah kalau perbedaan pendapat itu tidak masalah karena justru perbedaan itu justru akan memunculkan ide-ide kreatif. Merasa punya usulan, kita ingin usulan kita benar. Kita ingin begitu. Harusnya kita mengusulkan silahkan, tetapi kita coba mendengar juga. Kenapa teman mengusulkan itu? Mungkin kita cari benang merahnya gimana. Karena biasanya pemikiran satu orang dengan 2, 3, 4 pemikiran itu akan lebih bervariatif dengan yang cuma sendirinya. Ya, jadi kalau kita kerja kelompok itu biasa kan mendengar, kemudian biasa juga untuk mengargumen, menyampaikan pendapat. Kemudian bekerja sama dalam kelompok itu juga membuat kalian punya sikap toleran, sikap saling menghargai, kemudian keterbukaan untuk menyampaikan pendapat. Jadi itu juga melatih temannya untuk mencoba keterbukaan. Dia menyampaikan begini, masalah diterima apa enggak itu kesepakatan. Oke, begitu. Itu tadi dari Facebook untuk materi hari ini. Mudah-mudahan ini evaluasi kita untuk mereview materinya. Kalian tadi jangan lupa kerja kelompoknya sesuai dengan kemampuan kalian, minat kalian. Sesuai dengan yang kalian butuhkan 3 minggu sampai tanggal 13. Silakan ditunjukkan nanti hari ini menjelaskan dulunya. Kalau sudah mau dibuat hari ini boleh. Kalau tidak, bisa dibaca pada peserta. Sebelumnya Mas, ada yang mau ditanyakan? Kita akhiri. Mudah-mudahan apa yang dilakukan hari ini bermanfaat. Mudah-mudahan ilmunya juga bermanfaat. Dan jika kalian punya permasalahan yang kaitan dengan gundah gulana dan menyenangkan tadi cuma tolong segera diatasi. Kalaupun tidak bisa diselesaikan sendiri, banyaklah bercerita. Misalkan bisa diceritakan dengan orang tua atau kaitan dengan sekolah boleh dengan kelasnya. Atau kalau misalkan sebenarnya nggak dapat yang meninggal kelasnya, boleh soalnya. Ya, di WA saja kalau memang itu tujuannya di WA. Oke, itu saja. Terima kasih atas perhatiannya mengucapkan dan semoga kita semua diberi kesehatan. Lebih kurangnya memang maaf kalau ada kesalahan. Mari kita ketemu membaca doa menurut agama dan kepercayaan ini. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Mengakhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Praktek pembelajaran berdiferensiasi tidak hanya dapat memaksimalkan potensi murid, namun dapat memberikan kesempatan kepada mereka untuk mempelajari berbagai nilai-nilai kehidupan yang penting, seperti indahnya perbedaan, bagaimana menghargai, kemudian kesempatan yang setara, dan kemerdekaan dalam belajar. Pembelajaran berdiferensiasi dirancang untuk menggali potensi siswa tanpa memaksakan keinginan guru, tetapi lebih kepada upaya guru untuk menggali potensi dan keunikan siswa. Dilaksanakan dengan menghubungkan keunikan setiap murid dalam pembelajaran. Sebagai guru, harus mampu membuat perencanaan berbeda untuk setiap muridnya dan dilaksanakan menyesuaikan dengan tingkat keunikan siswa.
Setiap individu tentu berbeda. Mereka unggul di satu sisi dan bisa jadi tidak sama dengan yang lainnya. Yang bisa dan perlu dilakukan guru adalah melihat upaya yang sudah mereka lakukan. Guru harus mampu memotivasi siswa untuk maksimal di bidang yang mereka kuasai, sesuai kemampuan mereka. Jangan memaksakan kehendak untuk mencapai sebuah target. Pembelajaran sosial emosional atau PSE adalah yang penting yang berisi keterampilan yang dibutuhkan anak untuk bertahan dan memiliki kemampuan untuk memecahkan masalah tersebut dan untuk mengajarkan mereka menjadi pribadi atau orang yang baik. PSE memberi keseimbangan dan pengembangan kompetensi personal untuk menjadi sukses. Kita sebagai pendidik dapat menggabungkan kesemuanya itu dalam pembelajaran agar anak dapat menempatkan diri secara efektif. Pengetahuan itu bersifat konstruktif. Semua proses pembelajaran bersifat personal. Emosi dapat menarik perhatian dan perhatian mendorong terjadinya proses belajar. PSE adalah mengenai apa yang kita ajarkan di sekolah, tentang pengalaman apa yang dialami siswa, apa yang dipelajari, dan bagaimana cara guru mengajar. Kita dapat merancang kelas, waktu belajar, ruang kelas, bagaimana hubungan dengan masyarakat, komunitas sekolah, dan keluarga sebagai sebuah tempat pertukaran pengetahuan, baik tentang dunia, tentang diri sendiri, dan tentang orang lain. Pengalaman tersebut dapat membantu membentuk siswa memahami diri sendiri dan orang lain. Self-awareness adalah kemampuan menjadi diri sendiri, tentang kesadaran diri, tentang manajemen diri, tentang kesadaran sosial, tentang kemampuan berelasi, dan bagaimana membuat sebuah keputusan yang bertanggung jawab. Dalam proses perencanaan yang saya lakukan, sempat mengalami kebuntuan terkait apa yang harus dilakukan, dimulai dari mana serta siapa target sasarannya. Beberapa kali harus melakukan pemetaan yang harapannya mampu benar-benar memetakan siswa sesuai dengan minat, bakat, serta karakter mereka dalam menerima pembelajaran. Namun pada akhirnya dapat disimpulkan bahwa perlu dilakukan diferensiasi sehingga target pelaksanaan pembelajaran prakarya ini dapat terrealisasi maksimal dan sesuai dengan target pembelajaran. Sebaik-baiknya sebuah perencanaan namun tidak luput dari kendala yang ada. Upaya maksimal sudah coba dilakukan tetapi dalam melakukan diferensiasi dan PSE terkadang masih belum maksimal. Salah satunya adalah karena kelas yang saya ampu cukup banyak, siswa juga banyak sehingga terkadang belum maksimal melakukan pemetaan dan pendekatan sehingga dapat menuntun murid untuk memunculkan kesadaran diri. Bagaimana mengajak siswa untuk memiliki kepekaan terhadap rekan mereka dan bagaimana mampu menggali perasaan dalam diri mereka sendiri menjadi salah satu tantangan yang harus saya lakukan ke depannya. Banyak hal yang justru membuat saya belajar bahwa PSE dapat untuk memberikan ruang kepada murid agar menikmati proses belajar dengan rasa aman, nyaman, dan menyenangkan. Tentu, semua itu tidak bisa dilakukan sekali, tapi harus dilakukan berulang-ulang. Rencana perbaikan yang akan saya lakukan adalah dengan melakukan sharing dengan murid, meminta mereka memberikan feedback yang membangun agar mampu membuat suasana pembelajaran yang berpihak pada murid sehingga semua merasa aman, nyaman, menyenangkan, yang dapat mengakomodir keberagaman tersebut. Sebelum memulai pembelajaran, membuat pemetaan skala prioritas dan garis besar proses pembelajaran yang akan dilaksanakan, sehingga mampu menerapkan pembelajaran berdiferensiasi secara tepat yang bisa sekaligus menumbuhkan kesadaran diri, empati, kepekaan sosial, dan emosional pada murid. Langkah perubahan yang harus saya lakukan adalah tetap semangat, optimis, mau merubah diri tidak pernah menyerah, serta merubah mindset, melakukan diskusi, meminta feedback yang membangun, agar secara tepat mampu memetakan kebutuhan murid, sehingga kebutuhan murid terpenuhi, serta menjadikan pribadi murid yang tidak hanya mampu secara intelektual, tetapi juga cerdas secara sosial dan emosional.